Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya Naila Hafizah sebagai guru biologi kalian. Nah, apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Yang kita akan pelajari hari ini yaitu pengelompokan dan cara hidup bakteri. Yuk simak yuk. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama itu setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi jenis-jenis bakteri berdasarkan struktur dinding sel, bentuk tubuh, dan juga jumlah flagela melalui pengamatan dan sumber belajar. Nah, yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan cara hidup bakteri berdasarkan cara memperoleh makanannya, serta memberikan contoh masing-masing. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis kebutuhan bakteri terhadap oksigen dengan membedakan bakteri aerob dan anaerob, serta menjelaskan peran dan contohnya di dalam kehidupan. Nah, yang terakhir menyimpulkan hubungan antara karakteristik bakteri dan perannya dalam kehidupan baik yang menguntungkan maupun merugikan bagi manusia dan lingkungan. Nah, sekarang yuk coba kita diskusi. Kalian lihat ada 3 tempat yang saya cantumkan di dalam gambar. Yang pertama itu ada laut. Jadi di dalam lautan yang dalam. Lalu yang kedua ada bagian dalam tubuh manusia. Dan yang terakhir ada luar angkasa. Nah, di 3 tempat ini apakah ada bakteri? Nah, kalau ada, gimana caranya bakteri ini tuh bisa bertahan? Bagaimana cara bakteri bisa bertahan di tempat-tempat yang ekstrim seperti di dalam laut, lalu di dalam tubuh manusia, dan juga di luar angkasa. Nah, untuk mengetahuinya, kita akan membahasnya di pertemuan kali ini. Yang pertama, untuk pengelompokan bakteri. Untuk pengelompokan bakteri itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu berdasarkan struktur dinding sel, yang kedua itu berdasarkan bentuk bakteri, dan yang terakhir itu berdasarkan jumlah flagel dari bakterinya. Nah, untuk yang berdasarkan struktur dinding sel, yang pertama ada bakteri gram negatif. Kalau bakteri gram negatif adalah bakteri yang dinding selnya mengandung lapisan peptidoglikan yang tipis, sehingga waktu dia diberi pewarnaan gram, dia menyerap warna merah. Nah, lapisan peptidoglikannya tadi itu terletak pada ruang periplasmik antara membran plasma sama membran luar. Nah, contohnya tadi ada Azotobacter, terus juga ada Rhizobium leguminosarum, Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhi, dan yang terakhir Helicobacter pylori. Lalu yang kedua ada bakteri gram positif. Kalau gram negatif tadi dia peptidoglikannya tipis. Nah, yang gram positif ini dia bakteri yang dinding selnya mengandung lapisan peptidoglikan yang tebal, sehingga menyerap warna violet atau warna ungu dengan pewarnaan gram. Contohnya ada Actinomyces, lalu ada Lactobacillus, Preponiobacterium, Clostridium, Eubacterium, sama Staphylococcus. Lihatlah di bawah ini ada gambar struktur bakteri gram positif sama bakteri gram negatif. Kalian bisa lihat, bisa amati bahwa strukturnya tuh memang berbeda. Jadi yang bakteri gram positif dia itu lapisan peptidoglikannya lebih tebal, dan dia juga hanya memiliki satu membran, yaitu hanya membran plasma. Kalau bakteri gram negatif dia punya lapisan peptidoglikan yang tipis, tapi dia punya 2 membran. Jadi membran luar sama membran plasma. Terus dia juga punya lipopolisakarida. Nah, lipopolisakarida itu bersifat toksik bagi inang. Jadi bakteri gram negatif itu dia lebih berbahaya dibanding bakteri gram positif, karena bakteri gram negatif dia memiliki 2 membran sama memiliki lipopolisakarida. 2 membran dari bakteri gram negatif itu dia berfungsi untuk menjaga bakteri dari sistem kekebalan tubuh inang. Karena dia memiliki 2 membran, dia jadi lebih kuat dalam memerangi sistem kekebalan tubuhnya inang. Dia juga punya lipopolisakarida yang tadi dia bersifat toksik bagi inang. Sekarang pengelompokan bakteri berdasarkan bentuknya. Yang pertama itu ada bentuk basil atau bacillus, yaitu bakteri yang bentuk batang atau silinder. Untuk bentuk basil itu dia punya bentuk agregat atau bentuk kumpulan.
Yang pertama itu monobasil atau hanya terdiri dari satu batang. Lalu yang kedua diplobasil atau yang dia bergandengan. Yang ketiga ada streptobasil, dia bergandengan berbentuk rantai. Dan yang terakhir ada kokobasil, dia berbentuk agak bundar. Untuk contoh bakteri Bacillus itu ada Bacillus anthracis dan Streptobacillus monoliformis. Bisa kalian lihat di gambar itu, Bacillus anthracis memiliki bentuk yang seperti batang atau silinder yang memanjang gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke bentuk yang kedua, yaitu kokus, yaitu berbentuk bulat seperti bola. Untuk bentuk agregat atau kumpulannya, yang pertama ada monokokus, yaitu hanya satu atau tunggal. Lalu ada diplococcus, yaitu bergandengan berdua. Ada yang ketiga tetracoccus, yaitu bergandengan 4 dan membentuk bujur sangkar. Yang keempat staphylococcus, atau bergerombol hingga membentuk seperti anggur. Yang kelima ada sargina, atau bergerombol membentuk kubus. Dan yang terakhir ada streptococcus, yang dia bergandengan membentuk rantai. Untuk contohnya ada Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus thermophilus, dan yang terakhir ada Staphylococcus aureus. Yang terakhir ada spiral atau spirillum. Kalau ini adalah bakteri yang berbentuk lengkung dan nampak seperti spiral. Bentuk agregat atau kumpulannya yang pertama ada Vibrio, dia berbentuk koma atau jika lengkung kurang dari setengah lingkaran. Yang kedua ada spiral, yang tadi dia berbentuk lengkung lebih dari setengah lingkaran. Dan yang terakhir ada Spiroseta, yaitu berbentuk lengkung, membentuk lengkung yang fleksibel. Nah, untuk contohnya ada Treponema pallidum dan Vibrio cholera. Oke, kalau tadi ada bakteri berdasarkan struktur dinding sel, yaitu gram positif dan gram negatif. Lalu ada bakteri berdasarkan bentuknya, yaitu basil, kokus, dan spiral. Sekarang ada bakteri berdasarkan jumlah flagellanya. Yang pertama ada bakteri atrik, yaitu bakteri yang dia tidak memiliki flagella sama sekali. Contohnya adalah Escherichia coli. Yang kedua adalah bakteri monotrik. Kalau monotrik, dia hanya memiliki satu flagella pada salah satu ujung selnya. Contohnya ada Pseudomonas aeruginosa. Yang ketiga ada bakteri Lophotrich. Dia adalah bakteri yang memiliki banyak flagella pada salah satu ujung selnya. Contohnya Pseudomonas fluorescens. Yang keempat, ada bakteri Amphitrich, dia memiliki banyak flagella pada kedua ujung selnya. Contohnya Aquaspirillum serpens. Dan yang terakhir adalah bakteri Peritrich, dia adalah bakteri yang memiliki banyak flagella yang tersebar di seluruh permukaan dinding selnya. Contohnya Salmonella typhi. Nah, sekarang kita masuk ke cara hidup bakteri. Berdasarkan cara mengolah makanannya, bakteri itu dibagi jadi dua, bakteri autotrof sama bakteri heterotrof. Sedangkan berdasarkan kebutuhan bakteri terhadap oksigen, bakteri juga dibagi menjadi dua, yaitu bakteri aerob dan bakteri anaerob. Untuk yang berdasarkan cara mengolah makanan, yang pertama ada bakteri autotrof. Bakteri autotrof berasal dari kata auto, yaitu sendiri, dan trofein yang berarti makanan. Jadi artinya, bakteri autotrof adalah bakteri yang memproduksi makanan sendiri dari senyawa anorganik. Nah, kalau membuat makanan kan bakteri itu perlu energi. Berdasarkan asal sumber energi yang digunakan untuk membuat makanan, maka bakteri autotrof dibedakan menjadi dua, yaitu bakteri fotoautotrof dan bakteri kemoautotrof. Bakteri fotoautotrof adalah bakteri yang dapat membuat makanannya sendiri menggunakan energi yang berasal dari cahaya matahari melalui proses fotosintesis. Kalau kemoautotrof, dia bakteri yang membuat makanannya menggunakan energi kimia yang berasal dari reaksi oksidasi senyawa anorganik, misalnya amonia, nitrit, belerang, dan efezotika. Lalu ada golongan bakteri kemoautotrof. Yang pertama bakteri nitrifikasi, yaitu bakteri yang mengoksidasi amonia dan nitrit. Kalau bakteri denitrifikasi, dia mereduksi senyawa nitrat menjadi nitrit dan nitrit menjadi amonia. Sekarang kita masuk ke bakteri heterotrof. Kalau autotrof itu dia membuat makanan sendiri, heterotrof dia memperoleh energi dari bahan organik atau organisme lain di sekitarnya. Bakteri heterotrof berasal dari kata hetero, artinya yang lain, dan trofein yang artinya makanan.
Nah, bakteri heterotrof ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, bakteri parasit. Dia adalah bakteri yang mendapatkan makanannya dari bakteri lain atau inang. Biasanya, bakteri parasit disebut bakteri patogen atau bisa menyebabkan penyakit. Yang kedua ada saproba, itu bakteri yang mendapatkan makanannya dengan cara menguraikan organisme yang telah mati atau bahan organik yang lain. Kelompok bakteri ini berperan sebagai dekomposer atau pengurai di alam. Sekarang kita masuk ke bakteri berdasarkan kebutuhan oksigennya. Yang pertama adalah bakteri aerob, yaitu bakteri yang dia memerlukan oksigen untuk kelangsungan hidupnya. Kalau nggak ada oksigen, bakteri ini akan mati. Bakteri aerob dia menggunakan glukosa atau zat organik lain, contohnya etanol, untuk dioksidasi menjadi CO2 atau karbon dioksida, H2O atau air, dan juga sejumlah energi. Nah, kalau bakteri aerob tadi dia memerlukan oksigen, bakteri anaerob adalah bakteri yang tidak memerlukan oksigen untuk memperoleh energi. Bakteri anaerob dibagi menjadi dua. Yang pertama ada anaerob obligat, dia tuh nggak bisa hidup kalau ada oksigen, karena menurut bakteri ini oksigen adalah racun. Dan yang kedua ada bakteri anaerob fakultatif. Kalau anaerob fakultatif dia nggak peduli ada oksigen atau enggak. Jadi dia tuh bisa hidup kalau ada oksigen maupun nggak ada oksigen. Oke, materi kita hari ini sudah selesai, yaitu pengelompokan dan cara hidup bakteri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.